Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam pohon jati, yang jawab salam banyak rezeki. Amin. Diulangi sekali lagi ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang menjawab salam saya doakan yang sudah niat ke tanah suci dan yang belum ke tanah suci, semoga Allah mudahkan untuk berziarah ke tanah suci. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukrulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mal hayatud dunya illa la'ibu wa lahu walad darul akhiratu khairul lil ladzina yattaqun afala ta'qilun. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati dan sama-sama kita cintai pimpinan Majelis Taklim Ibu Hana. Ya, Ibu Hana yang mohon maaf mungkin kurang lengkap, dan beserta wakil dan seluruh staf-staf pengurus Majelis Taklim Masjid As-Salam. Juga kepada para tokoh yang hadir di sini dan ibu-ibu sekalian jamaah Majelis Taklim Masjid As-Salam Joglo yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan mahabbah saya kepada ibu-ibu sekalian. Alhamdulillah, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di pagi hari menuju siang hari Allah berikan kita nikmat yang banyak. Di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat-nikmat yang tidak bisa kita hitung, sehingga kita bisa berada di tempat yang penuh barokah, di bulan yang mulia, dan juga di hari yang mulia ini. Semoga langkah-langkah ibu-ibu semuanya menuju masjid ini menjadi tambahan amal soleh, bekal untuk menuju akhirat, dan juga diganti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala waktu yang ibu sediakan pada siang hari ini diganti dengan waktu-waktu yang lebih baik di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita, qudwah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini kita sudah memasuki bulan Muharram.
Dan kemarin kita semuanya sudah mengetahui dan kita sudah saling mengucapkan dengan kedatangan tahun baru Islam, tahun baru Hijriyah, di mana di tahun baru ini kita jadikan momentum untuk menjadikan diri kita lebih baik lagi. Bukan berarti ibu-ibu tidak baik, tapi kita berusaha, dan salah satu doa yang kita panjatkan di awal tahun ini adalah semoga tahun ini lebih baik dari tahun sebelumnya. Jadi kalau ibu-ibu bisa mengevaluasi tahun kemarin itu seperti apa, tahun ini seperti apa, atau tahun sebelumnya. Jadi kalau kita berada di tahun sebelumnya itu sama dengan tahun sekarang atau yang kemarin, ibu bisa mengevaluasi tahun 1443 dengan 1444 Hijriah. Ketika di tahun 1443, apa yang ibu sudah dapatkan? Kemudian di tahun 1444, ibu bisa membandingkan kebaikan apa yang meningkat yang saya dapatkan di 2 tahun tersebut. Sehingga di tahun 1445 Hijriah ini kita jadikan momentum yang lebih baik lagi. Apalagi sekarang temanya adalah akhirat selamanya, dunia sementara. Ya, dunia sementara, akhirat selamanya. Ya, ini kita bisa jadikan momentum kita mengevaluasi diri kita. Sejauh mana kita memperhatikan akhirat kita. Ya, terutama ini pas banget momentumnya, sekarang sudah memasuki hari kedua di bulan Muharram. Bulan yang Allah sebut sebagai Syahrullah, yaitu bulannya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ibu duduk di masjid ini di bulan Muharram ini itu berbeda dengan ibu duduk di bulan lain. Kenapa, Bu? Karena bulan Muharram ini masuk dalam bulan yang dimuliakan Allah yang kita sebut dengan Ashhurul Hurum. Ada yang tahu Ashhurul Hurum itu bulan apa aja? Bu? Ashhurul Hurum ada berapa? 4. Yang pertama Zulqa'dah, yang kedua Zulhijjah, yang ketiga Muharram, yang satu lagi agak misah jauh yaitu bulan Rajab. Masya Allah, alhamdulillah. Nah, 4 bulan ini adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau di Mekah kita kenal namanya tanah haram, dalam bulan pun kita mengenal namanya bulan haram. Nah, bulan Muharram ini termasuk bulan yang Allah muliakan, bahkan disebutkan dalam satu hadis adalah bulannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi dalam satu hadis disebutkan afdalul ashhar hiya syahrullahi al-muharram. Bulan yang paling diutamakan oleh Allah setelah bulan Ramadan adalah Syahrullah Al-Muharram, yaitu bulannya Allah yang disebutkan dengan nama Al-Muharram, bulan Muharram. Jadi ibu melakukan ketaatan di bulan Muharram ini, melakukan amal soleh di bulan Muharram, melakukan kebaikan, itu pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama di 10 hari bulan Muharram ini. Ibu, jadi berbeda ketika ibu berada di bulan Syafar.
Maka di bulan ini kesempatan kita untuk memperbanyak amal soleh. Ya. Jadi ibu berada di sini bukan hanya ibu duduk, tapi itu pandangan lebih ke depan, yaitu untuk meningkatkan atau membawa bekal kita untuk akhirat kita. Nah, ibu sekalian, tentu banyak sekali yang mungkin ibu sudah mendapatkan amalan-amalan di bulan Muharram, ya, terutama di 10 hari ini. Maka sama-sama juga ini menjadi bekal kita untuk akhirat kita. Manfaatkan sebaik-baiknya 10 hari awal bulan Muharram. Banyak sekali amal-amal soleh yang bisa ibu lakukan di bulan Muharram ini, ya. Di antaranya ibu bisa berpuasa. Berpuasa itu boleh di awal, di tengah, di akhir. Selama itu bulan Muharram, silahkan ibu berpuasa. Karena Allah sudah menyatakan puasa yang paling afdol setelah Ramadan itu berada di bulan Muharram. Ya, nanti kita akan menjumpai tanggal 10 Muharram atau 10 hari Asyura. Ibu bisa berpuasa di tanggal 10-nya minimal ketika ibu tidak bisa berpuasa di awal, tengah atau akhir. Ya, ibu bisa berpuasa di tanggal 10 atau 9, 10 atau 10, 11. Yang paling afdol, yang paling bagus 9, 10, 11. Ya, paling minimalis tanggal 10 Muharram. Yang tengah-tengahnya 9, 10 atau 10, 11. Yang paling bagus 9, 10, 11. Kemudian mau dilanjutin Ayyamul Bid, pertengahan bulan Muharram, itu bisa dilanjutkan 12, 13, 14. Masya Allah, itu adalah kebaikan yang berlipat ganda. Apalagi misalnya ada santunan. Kalau kata orang Betawi, kalau di kampung saya di Kebayoran Lama, di Kebon Nanas, kita bilang itu adalah lebarannya anak yatim, ya Bu ya. Apa di sini juga sama ya? Nah, itu salah satu amal-amalan yang bisa kita lakukan. Nah, tentu ibu-ibu sekalian, momentum Muharram ini menjadikan kita mengingat kembali apa-apa yang telah kita perbuat di tahun-tahun sebelumnya, dan juga kita jadikan momentum untuk memperbaiki bekal-bekal kita untuk kita bawa kepada akhirat. Tadi sudah dibacakan ayat Al-Quran oleh Qori'ah, dan juga di awal sudah saya bacakan di surat Al-An'am ayat 32 yang tadi disebutkan. Ada beberapa ayat yang senada yang mengingatkan kita bahwa akhirat itu kekal, akhirat itu lebih diutamakan daripada dunia. Tapi dunia itu juga penting, karena kalau kita tidak memperhatikan dunia, kita juga tidak bisa masuk kepada akhirat yang lebih baik. Nah, termasuk kita berada di sini, bersyukur kita masih dikasih kesempatan oleh Allah, masih dikasih umur panjang untuk kita mempergunakan umur-umur kita dengan ketaatan. Ya Bu, kalau ibu tidak berada di dunia saat ini, ibu tidak bisa melakukan amal soleh. Betul nggak Bu? Ya, bisa jadi mungkin sudah ada orang yang mendahului kita. Orang yang sudah mendahului kita itu tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Bahkan dalam Al-Quran itu disebutkan, mereka yang sudah meninggal, yang sudah dipindah alamnya ke alam lain, itu ingin balik lagi, terutama yang kurang sekali dalam bekalnya menuju akhirat.
ketika bekalnya di alam kubur dan seterusnya. Dia ingin balik lagi sekali dan meminta kepada Allah, ya Allah, gitu ya. Ya Allah, balikan lagi aku kembali ke dunia. Saya akan berbuat amal yang banyak. Saya akan bersedekah, saya akan, walaupun itu cuma sehari. Itu mereka. Nah, kita yang berada di dunia, kita yang berada di sini, kesempatan kita untuk memperbanyak amal soleh, memperbanyak kita bertaubat, karena kita nggak ada yang tahu dan tidak ada yang bisa menjamin sampai kapan kita ada di dunia ini. Ada orang yang paginya sehat-sehat, ya tiba-tiba ada pengumuman di masjid atau pengumuman di grup WA sudah tidak ada. Ada yang memang sudah sakit, itu sudah ketahuan, jadi kita nggak perlu kaget. Tapi kita nggak ada yang bisa menjamin sampai kapan usia kita berada di dunia ini. Jadi waktu itu sangat penting sekali buat kita. Detik demi detik, menit demi menit, jam demi jam, sampai hari berganti hari, itu sangat penting sekali buat kita. Oleh karena itu, kita sudah diingatkan dalam Al-Quran bahwa semua yang kita lakukan itu ada pertanggungjawabannya di akhirat. Ya, dalam surat Yasin, ibu-ibu yang suka baca surat Yasin di ayat 12, itu disebutkan bahwa semua yang kita lakukan itu dicatat. Kita nggak bisa ngebayangin catatannya seperti apa. Apa catatannya seperti ini? Tentu beda. Sekian banyak orang, ya, sekian banyaknya manusia, kita nggak bisa ngebayangin catatannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, makanya kita terus berdoa supaya kita menerima catatan kita dengan tangan kita, dengan tangan kanan, bukan dengan tangan kiri. Ketika kita menerima catatan amal kita dengan tangan kanan, kita termasuk orang yang berbahagia. Kalau dengan tangan kiri, itu perlu nauzubillah, jangan sampai, ya Bu, kita sama-sama saling mendoakan. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, jadi banyak manusia saat ini yang merasa melupakan kehidupan akhirat. Bahkan ibu-ibu bisa melihat orang-orang di luar sana yang tidak mempercayai adanya hari kiamat, sehingga menjadikan dunia itu adalah segala-galanya. Ya, semua waktunya digunakan untuk kesenangan pribadi. Ya, memang ketika kita melakukan kesenangan itu lebih enak. Tapi semuanya itu jangan lupa, semuanya itu akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesenangan yang kita lakukan, bagaimana memperolehnya, kemudian dari mana kesenangannya itu, harta yang kita hasilkan untuk mencapai kesenangan itu bagaimana, itu semuanya dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, harta yang paling menjadi milik kita itu adalah yang kita infakkan, yang kita gunakan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan berarti kita tidak boleh melakukan kesenangan. Ya, tadi sudah diingatkan bahwa kehidupan dunia itu adalah permainan dan sia-siaan. Artinya bahwa yang ada di dunia itu sementara. Misalnya ibu sakit udah lama itu, tapi itu sementara, nggak ada yang kekal.
di akhirat, kalau di dunia misalnya kita dikasih waktu 63 tahun, Nabi mengikuti Nabi, kemudian dikasih bonus umur lebih dari 63, alhamdulillah ya, kita dikasih bonus. Ketika kita dikasih bonus itu 63 kita rasakan itu udah panjang waktunya, tapi di akhirat itu tidak ada apa-apanya. Dan mungkin ibu kemarin sebelum lama baru ngelahirin anak, menikah, kemudian ngelahirin anak, kemudian memandang anak kita, ya Allah gitu, kita gede, padahal baru kemarin dilahirin. Itu kan udah kelihatan kalau itu hanya sementara. Nah, ketika di akhirat kalau ibu mau mempelajari surat Al-Haqqah, itu ada proses-proses yang begitu panjang. Jadi waktu di akhirat itu ketika orang mengantri untuk mendapatkan catatan amalnya itu dengan disebutkan di surat itu di surat itu disebutkan bahwa tidak berpakaian, ya. Kemudian lupa orang dengan anaknya, orang tua ini semua sibuk dengan kondisinya masing-masing. Ya kalau di dunia kita nggak berpakaian bagaimana? Ya itu mahal banget. Tapi kalau itu udah nggak mikirin lagi, udah nggak ngebayangin saking dahsyatnya di hari itu. Jadi saking dahsyatnya tidak lagi mikirin dengan kondisi orang lain. Ya, sampai orang yang lagi hamil itu keluar yang kandungnya, semua sibuk dengan amal catatan masing-masing. Yaitu gambaran, baru sedikit gambaran yang ada di akhirat. Ya, belum lagi di alam kubur, proses-proses dari akhirat menuju surga. Ya, mudah-mudahan kita semua di sini kita bersama-sama berdoa. Kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Jika kita dimasukkan bersama-sama dalam barisan Nabi Muhammad SAW, kemudian orang-orang soleh dan orang-orang syuhada berada di belakang mereka dengan barisan yang berada di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan membayangkan sedikit pun, udahlah susah saya ini udah susah banget untuk berbuat baik. Jangan berputus asa. Jangan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amal yang kita lakukan itu sebanyak apapun amal yang kita lakukan itu juga belum tentu bisa memasukkan kita dalam surga Allah. Tapi dengan rahmat Allah yang akan memasukkan kita dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rahmat dan karunia Allah. Walaupun memang manusia itu adalah makanul khata' wal nisyan. Manusia itu tempatnya kesalahan dan dosa. Tapi Allah memberikan solusi. Kalau bukannya kesalahan dan dosa itu bukan manusia, itu malaikat. Malaikat itu tidak pernah melakukan kesalahan dan melakukan dosa. Malaikat itu hanya bersuci, semua dilakukan itu dalam baik. Tapi kalau manusia itu makan lupa manusia. Tapi
Kemudian yang melihat senyuman ibu merasa gembira, itu juga
luas sekali. Ya, jadi semua yang kita lakukan di sehari-hari itu semuanya kita bisa jadikan peluang amal soleh kita untuk bekal kita di akhirat. Ibu nyuci, nyetrika, kalau dikeluhin terus itu hilang pahalanya. Tapi kalau kita memang capek, tapi capeknya itu kan sementara. Semua capek yang kita lakukan di dunia itu sementara dibanding ibu capeknya di akhirat. Ibu pakai jilbab, panas-panas, keluar, capek banget. Tapi kalau nanti di akhirat itu lebih capek lagi, karena capeknya selamanya. Gak bisa lagi kita nawar-nawar, ya Allah dulu penyesalan itu hanya penyesalan yang ada. Ya Allah dulu kenapa gak banyak infaknya, kenapa dulu gak banyak sedekahnya, kenapa dulu gak banyak sholat sunnahnya. Itu penyesalan yang ada hanya di akhirat. Jadi mumpung kita masih berada di dunia dan masih dikasih kesempatan panjang oleh Allah, umurnya, usianya, kita manfaatkan sebaik-baiknya. Jadi jangan kita menganggap amal soleh itu dengan harta yang banyak. Tapi kalau ibu punya kemampuan untuk berinfak, berzakat, bersedekah dengan harta ibu, itu juga lebih baik. Karena orang yang dermawan itu nanti yang barisannya barisan pertama. Barisan pertama ketika di akhirat itu yang paling banyak. Kita boleh iri sama dua orang. Dua orang ini adalah orang yang dikasih harta, kemudian dia dermawan, banyak infaknya, banyak sedekahnya. Yang kedua adalah orang yang hafal Quran. Kita boleh iri dengan dua orang ini. Selain itu boleh iri. Misalnya kita iri dengan tetangga kita dikasih baru beli baru beli barang mewah, kita iri. Itu kita nggak boleh iri. Kita hanya boleh iri oleh dua orang tadi. Dengan orang yang mempunyai harta banyak, kemudian dia berinfak dengan hartanya. Kemudian orang yang menghafal Quran, yang hafalannya banyak dan belajar, kemudian dia amalkan dan mengamalkan apa yang ada dalam Al-Quran. Itu kita boleh buat. Jadi semua kehidupan yang ada di dunia itu tidak ada yang kekal. Jadi ketika nanti di akhirat kita berada ketika kita mendapatkan amal catatan kita, itu maka vonisnya selamanya. Walaupun memang ada hadis yang menyebutkan bahwa semua orang Islam itu nantinya akan masuk surga. Tapi nanti ada yang prosesnya itu dicuci dulu, dibersihkan dulu, baru kemudian ditarik ke dalam surga. Itu masih mending ya. Tapi kita jangan sampai berpikiran kita seperti itu. Jadi cuma ada dua tempat, satu di neraka, satu di surga. Nggak ada yang tengah-tengah. Karena itu semuanya nantinya akan kekal, tidak ada sementara. Artinya, jadi semua yang kita lakukan nanti di akhirat itu tidak ada yang berakhir selamanya itu. Nah ini yang perlu kita percayai. Makanya kita dalam rukun Islam, rukun iman itu adalah percaya kepada hari kiamat. Ada sebagian orang yang nggak percaya dengan hari kiamat. Hari kiamat ini tentu memang banyak sekali peristiwa-peristiwa yang terjadi di luar akal kita. Ya Bu, bayangin dari zaman Nabi Adam sampai sekarang Allah membangkitkan kembali orang yang sudah mati, orang yang kuburannya udah digali, kemudian dipindahin, bahkan ditumpuk-tumpuk, itu semuanya Allah mampukan untuk nanti bangkit kembali. Jadi nggak ada satupun yang luput dari pengamatan Allah Subhanahu Wa Taala. Semuanya akan mendapatkan apa yang ia lakukan di dunia. Walaupun kebaikan sebesar biji zarah, itu akan mendapatkan balasannya di akhirat. Cuman memang nanti ditimbang dulu mana yang lebih banyak amal solehnya dengan amal yang tidak soleh.
yang tidak soleh. Ibu-ibu sekalian, ada nasihat yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW berkaitan dengan waktu-waktu yang kita gunakan di dunia. Yang dalam hadis itu disebutkan, pergunakanlah 5 waktu sebelum datang waktu 5 yang lain. Ada yang tahu, Bu? Ya, sehatmu sebelum sakitmu. Jadi sekarang ini alhamdulillah ibu-ibu sehat semuanya. Pergunakan waktu sehatnya sebaik mungkin. Kemudian yang kedua, hidupmu sebelum matimu. Kita masih berada di dunia, kita bisa memperbanyak amal soleh kita. Ya. Kemudian waktu luangmu sebelum waktu sempitmu. Jadi kalau kita punya waktu, itu jangan disia-siakan. Pergunakan dengan waktu sebaik-baiknya, dengan waktu yang kita punya untuk memperbanyak amal soleh. Kita ada kesempatan waktu sholat duha jangan ditinggalin. Kalau yang 5 waktu sholat wajib itu sudah harus kita lakukan, nggak bisa ditawar-tawar. Sampai kita sakit pun itu juga nggak boleh. Saya sakit, nggak bisa, harus tetap sholat. Kecuali kalau dalam kondisi musafir boleh jamak kosong. Tapi kalau dia sedang sakit itu tidak boleh. Tidak ada tawar-menawar dalam melakukan sholat. Atau yang sekarang lagi rame, Bu, yang lagi rame sholat subuh kemarin yang 50 rakaat. Sholat subuhnya 50 rakaat, jadi dia dirapel selama sebulan sholat subuhnya. Ini harus kita waspadai pemikiran-pemikiran seperti ini. Karena memang di akhir zaman ini banyak sekali pemikiran-pemikiran yang bisa membawa kita kepada kesesatan. Tuh ada yang sholat subuhnya 50 rakaat sebulan, nggak ada. Tetap 5 kali sehari itu wajib, yang sisanya tambahan. Tadi waktu luangmu sebelum waktu sakit, waktu kayamu sebelum waktu miskinmu. Artinya kalau kita punya uang, kita punya kesempatan, segera berinfak, segera kita menyisihkan harta kita. Kalau perlu, ketika kita dapat uang, kita bisa nyuruh ini buat infak. Atau di awal bulan ada infak majelis taklim, infak kota. Pokoknya kita punya macam-macam, itu diduluin dulu. Jangan jadikan semua bayar sini bayar, tapi kita niatin. Kita niatin infak itu, yang harta itu akan menjadi milik kita nanti. Kalau yang kita belanjakan, kita makan, itu kan ibu tahu sendiri keluarnya seperti apa. Tapi kalau yang kita infakkan, itu akan terus mengalir sampai kita meninggal. Sampai kita wafat, misalnya ibu infak masjid, ibu bikin mungkin infak untuk batak saja, itu akan terus mengalir sampai masjid itu tidak dipakai, mengalir terus pahala itu sampai itu juga di akhirat terus ibu sudah meninggal, itu mengalir terus, datang terus itunya, pahalanya masuk ke dalam rekening akhirat, masuk terus. Ibu ngajarin anak baca Al-Fatihah, kemudian anak itu mempraktekannya terus sampai dia wafat, itu mengalir terus. Jadi ditransfer terus kebaikan-kebaikan yang dilakukan, yang kita ajarkan kepada orang lain, itu ditransfer terus ke dalam rekening kita di akhirat. Waktu kayamu sebelum waktu miskin, waktu mudamu sebelum waktu tuamu. Ya, itu ada itu nasihat untuk kita mempergunakan waktu kita sebaik-baiknya di dunia. Ya, pasti ibu semuanya memiliki kesibukan yang luar biasa. Ya, sibuk dalam rumah tangga, sibuk dalam masyarakat, sibuk dalam kegiatan-kegiatan lainnya. Nah, itu mempergunakan ketika
jangan dijadikan waktu muda itu waktu digunakan untuk berpura-pura berfoya-foya. Justru kita nggak tahu yang meninggal itu yang muda atau yang tua. Nggak ada catatan atau nggak ada ketentuan yang meninggal itu yang tua. Nanti aja kalau udah tua baru bertobat. Nggak seperti itu. Justru sekarang itu kan banyak juga yang muda yang meninggal. Jadi nggak ada yang bisa menjamin siapa muda, tua, kecil atau anak-anak itu yang duluan. Yang duluan siapa kita nggak ada yang tahu semuanya. Nah kita, alhamdulillah kita masih dikesempatan oleh Allah untuk mempergunakan waktu kita sebaik-baiknya untuk menambah bekal di akhirat kita. Wabil khusus di bulan tahun ini dan di tahun baru bulan Hijriah ini, tahun Hijriah. Ibu sekalian, tentu bekal-bekal yang kita bawa untuk kita membawa ke akhirat kita itu diantaranya adalah yang pertama adalah bekal takwa. Ya, kalau kita mau pergi, misalnya kita mau keluar kota, itu kan biasanya kita memikirin bekalnya mau dibawa apa nih, minimal bawa uang, ya kalau nggak sempat nyiapin yang lain. Tapi kan yang namanya ibu kan kadang nyiapin lontong, nyiapin nasi dan lain sebagainya. Nah apalagi kita mau menuju bekal yang nanti kekal buat kita sendiri, itu butuh bekal yang banyak. Yang paling penting itu adalah bekal takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita bertakwa, tentu Allah juga akan memberikan kita yang kita inginkan. Ya. Nah untuk mencapai takwa ini itu banyak sekali jalannya. Itu bisa tentunya salah satunya dengan menuntut ilmu seperti sekarang ini. Takwa itu tidak membedakan orang yang kaya, miskin, kecil, tua, muda, baik itu yang punya jabatan atau tidak punya jabatan, itu tidak dibedakan kecuali adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini satu-satu bekal yang paling utama yang perlu kita siapkan. Jadi kalau takwa itu kita takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau diibaratkan itu seperti semut hitam yang berjalan di waktu yang gelap. Jadi dengan seperti itu kita takut sekali dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takut yaitu meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, melaksanakan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang para ulama mendefinisikan takwa itu banyak sekali. Jadi kalau kita sudah mengantongi bekal takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah kita sudah menyiapkan bekal kita untuk menuju akhirat. Ya, jadi takwa itu butuh proses. Takwa itu butuh pembuktian. Kita juga nggak bisa menyebutkan saya bertakwa. Saya bertakwa ini gampang lah, kapan Allah manggil bisa. Nggak seperti itu. Takwa itu pun juga punya tingkatan. Kita tidak. Kalau di sini di ayat Al-An'am ini, waladarul akhiratu khairul lillazina yattaqun. Jadi kehidupan akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Itu kita bersyukur, kita harusnya merasa gembira kalau kita disebutkan sebagai orang-orang yang bertakwa. Karena nggak ada satu lembaga pun yang mengeluarkan sertifikat kalau dia udah bertakwa, nggak ada. Hanya Allah yang bisa mendefinisikan orang tersebut sudah bertakwa. Dan itu antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, antara hati kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan berarti saya yang berada di sini itu lebih bertakwa dari ibu semua.
Jadi ini sebuah yang perlu kita terus perbaharui, terus kita pelajari untuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bisa jadi salah satu mungkin ada perintah Allah yang kita belum tahu, itu yang menyebabkan jalan kita menuju takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini butuh proses untuk menjadi orang yang bertakwa. Selama kita berusaha, kita meniatkan proses-proses ini, artinya semua aktivitas kita proseskan untuk menjadi orang yang bertakwa, kemudian kita wafat, kemudian kita diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah itu kita berada dalam jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berada dalam yang Allah sebut sebagai Ibnu Sabil, sedang menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, walaupun mungkin tidak ada yang bisa menyebutkan orang predikat dia sudah bertakwa. Artinya kita bisa menilai diri kita sendiri apakah kita sudah sesuai dengan yang Allah perintahkan dan sudah sesuai dengan yang Allah larang. Maka ini akan memudahkan kita untuk mengumpulkan bekal-bekal kita untuk di akhirat kita, di akhirat nanti. Jadi kita harus ingat dalam mindset kita, pemikiran kita, dunia itu hanya sebentar. Kalau kita merasakan kesusahan, kesulitan, itu sebentar. Misalnya saya tidak pernah mendapatkan rezeki karena saya sudah sholat, sudah berdoa. Kesusahan dalam rezeki dan sebagainya itu sebentar. Tapi ketika di akhirat itu semuanya tidak ada artinya. Apa yang kita lakukan di dunia, kesusahan yang kita lakukan di dunia, kesenangan yang kita lakukan di dunia itu tidak ada tidak ada rasanya sedikit pun. Ya. Yang kita rasakan itu adalah prosesnya. Proses ketika kita dalam kesusahan, misalnya bersabar, kemudian tetap dalam koridornya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dalam susah kita tetap menjaga, tidak mencuri, tidak mengambil di luar yang hak-hak kita. Itu adalah prosesnya. Itu nanti yang akan kita nikmati ketika berada di akhirat. Akhirat itu insya Allah kekal. Jadi makanya kita terus berdoa semoga Allah nanti kita berada semuanya dalam tempat yang paling kita rindukan, yaitu adalah surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kita belum pernah ada yang mengetahui bagaimana bentuknya surga, hanya mendengar cerita-ceritanya dalam Al-Quran dan dalam hadis Nabi. Tapi cerita yang kita dengar tentang surga itu jauh lebih baik dengan nanti hasilnya. Saya berani ngomong seperti ini tentu dengan bisa para sahabat yang begitu besar, tidak lebih banyak dalam beramal. Dalam surat Yasin itu ada cerita, kalau yang baca surat Yasin kemudian dibaca artinya, terjemahnya, dibaca tafsirnya, itu ada orang utusan Nabi yang dibunuh. Kemudian dia bilang, ya Allah, itu pada nyesal ternyata surga itu lebih baik, lebih indah, kemudian kekal, nanti kalian akan merasakan. Tapi kalau kalian yang sudah merasakan nerakanya Allah, itu rugi. Karena ibu bayangin, kalau di neraka itu ibu disediakan minum, kalau di sini minumnya ini, masya Allah, minumnya yang disediakan itu minumnya adalah nanah. Coba bayangin kalau di dunia ibu melihat nanah seperti apa, tapi di neraka itu nanah itu menjadi minuman setiap hari. Gak ada air putih, dan itu kita ngerasain haus banget. Gak ada air yang bisa diminum kecuali itu di surat Al-Baqarah. Jadi kalau mau melihat gambaran bagaimana kehidupan
bekal yang pertama adalah takwa, bekal yang kedua adalah tilawatul Quran, banyak membaca Al-Quran. Kalau tidak bisa membaca, misalnya dengan mendengar, sering mendengar nanti akan menjadi hafal. Misalnya ibu hafal surat Yasin, dibaca aja, bapak baca setiap hari surat Yasin. Hafal surat Al-Mulk, baca apa mau tidur, setiap mau tidur dibaca surat Al-Mulk, karena Al-Mulk ini akan menjaga kita dari siksa-siksa di kubur. Orang yang membaca Quran ini itu menjadi bacaan yang kita baca itu menjadi teman setia kita di alam kubur kita. Semua kerabat kita sampai suami kita itu hanya menemani sampai kuburan saja. Tapi kalau tilawatul Quran, ayat-ayat yang kita baca itu menemani kita sampai di kuburan kita. Dari kuburan itu ibu banyak bisa bayangin. Kalau kita melihat orang dikuburin dengan dengan tanah sekian meter, kemudian injak-injak lagi tanah dan di atas itu kan sempit. Tapi dengan Al-Quran itu bukan gelap yang dirasakan, tapi menjadi penerang di kuburnya. Kuburnya juga menjadi kuburan yang luas. Nah ini minimal mudah-mudahan kalau kita tidak bisa 1 juz satu hari, bisa setengah juz sebisa kita. Tapi dirutinkan, boleh 1 halaman, tapi dirutinkan. Kemudian nanti sedikit-sedikit ditambah. Misalnya 1 hari 1 halaman, nanti bulan besok jadi 2 halaman, dan seterusnya. Ini karena Allah mencintai orang yang berbuat amal soleh itu sedikit tapi terus-menerus. Sedikit 1 halaman, sedikit tapi dia terus dia baca. Setiap hari dia baca. Dibanding bacanya langsung 1 khatam, besok kita dibaca. Dirampel, kembali dibaca. Tapi ada juga ulama yang dia sudah terbiasa 1 juz misalnya. Kemudian 1 hari dia baca, dianggap dia kodok. Besok saya baca 2 juz. Karena kemarin 1 hari dia nggak baca, merasa mungkin harinya kemarin itu lebih jelek dari hari yang sebelumnya. Itu kan merugi dia baca. Jadi Al-Quran ini itu semuanya berpahala. Ibu baca 1 ayat itu pahalanya 1 bukti itu ke 1 huruf. Bukannya 1 baris atau 1 kata, 1 huruf. Alif lam mim, alif itu berapa? 1 kebaikan, lam itu 1 kebaikan, mim 1 kebaikan. Jadi kalau misalnya 1 halaman itu udah berapa huruf? Berarti banyak sekali kebaikan-kebaikan yang bisa kita dapatkan dari Al-Quran. Kalau ibu belum bisa membaca, ibu bisa belajar dengan banyak sekarang Iqra dan lain sebagainya. Minimal tidak ditinggalkan Al-Quran, karena Al-Quran itu adalah pedoman hidup kita. Kemudian yang ketiga adalah amal soleh. Amal soleh ini perlu kita tingkatkan untuk bekal kita di akhirat nanti. Tentu banyak sekali amal soleh yang sudah saya sebutkan, itu luas. Jadi luas sekali amal soleh. Amal soleh tidak terbatas. Orang yang punya duit aja, orang yang tidak punya duit juga bisa beramal soleh. Dan kemudian ilmu yang bermanfaat dan sedekah jariyah. Ini pahala yang terus mengalir sampai kita tidak di dunia, itu terus mengalir. Sedekah jariyah, kemudian ilmu yang bermanfaat. Jadi kita punya ilmu, kita transfer ilmu kita kepada yang lain, kemudian dia melakukan, itu pahalanya sama seperti dia melakukan dan tidak mengurangi pahala kita sendiri. Jadi double pahala. Ibu
ibu ngajarin istighfar sama anak. Misalnya kan kita suka keceplosan ya kalau gimana, dan nanti nyebut istighfar, kemudian dia terbiasa, itu akan terus mengalir sampai kita tidak ada terus mengalir dan tidak mengurangi pahala itu. Semuanya bukan hanya istighfar, amal-amal yang baik, amal-amal soleh dalam kehidupan rumah tangga itu banyak. Kita ngajarin anak misalnya untuk menghormati orang tua, menghormati nenek kita, atau anak itu melihat kita berbuat baik dengan orang tua, anak itu kan melihat, oh ibu saya dulu begini, ibu saya sama orang tuanya begini, nanti akan mengikuti kita. Itu menjadi amal soleh buat kita. Makanya memang sebagai orang tua, terutama sebagai ibu, itu anak itu meniru apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Semakin baik yang kita lakukan, maka anak itu juga semakin baik. Walaupun ada beberapa kasus, ada orang tua yang soleh, anaknya enggak. Tapi kita terus memohon kepada Allah supaya keturunan kita juga menjadi keturunan yang soleh dan soleha. Itu bekal-bekal yang bisa kita bawa dan kita persiapkan untuk mendapatkan kehidupan yang baik kita di akhirat. Wa ma hayatud dunya illa la'ibun wa lahun wa ladarul akhirati khairul lil ladzina yattaqun afala ta'qilun. Apakah kalian tidak berpikir? Apakah kalian tidak mengetahui? Ya, jadi di sini kita dikasih bentuk pertanyaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian tidak berpikir bahwa dunia itu memang sementara, bahwa akhirat itu adalah yang kekal, akhirat itu adalah yang paling baik, yang terbaik untuk orang-orang yang bertakwa. Kita disuruh berpikir, kita dikasih akal, kita dikasih kemampuan, kita dikasih ilmu. Dan di sini, insya Allah saya lihat ibunya adalah yang cerdas, yang sekolahnya juga tinggi-tinggi. Artinya kita disuruh berpikir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, walaupun memang akal itu kadang tidak bisa sampai kepada hal-hal yang memang tidak bisa kita sampai, seperti dengan percaya kepada akhirat. Atau misalnya yang paling kecil lagi wudhu itu kalau batal yang dibasuh, maaf, misalnya kita batal buang angin, tapi yang dibasuh apanya? Itu kan kalau secara akal mau pakai akal, kenapa yang keluar angin tapi yang dibasuh anggota yang lain? Nah itulah di situ kita kedepankan adalah keimanan. Jadi keimanan itu adalah tunduk dan patuh terhadap apa yang Allah sudah berikan, sudah perintahkan. Seperti itu. Misalnya Allah memerintahkan kita untuk percaya kepada hari akhir. Nah, hari akhir ini itu tidak bisa kita nalar dengan akal kita, karena banyak sekali peristiwa-peristiwanya. Tapi kita di sini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keimanan kita, dengan ketundukan kita kepada Allah, maka kita mengikuti apa yang Allah perintahkan kepada kita melalui Quran. Ya. Dalam Al-Quran itu kita bisa baca banyak sekali pedoman-pedoman yang perlu kita jadikan bahan pemikiran, bahan kita untuk berpikir bahwa dunia itu hanya sementara. Kalau secara akal aja kita sudah bisa ya, bahwa semuanya sementara, nggak ada yang kekal di dunia itu. Nggak ada. Kita punya sesuatu yang menurut kita itu kekal, tapi itu nggak bakalan. Semuanya akan sirna, semuanya dengan kita diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang kekal. Kita kaya
kita miskin, itu semuanya akan sementara. Oleh karena itu, pergunakan waktu yang ada di dunia ini, waktu yang sementara ini, dengan memperbanyak amal soleh dan juga tentu dengan menyiapkan bekal-bekal kita untuk akhirat kita, yang itu menjadi akhirat itu menjadi bekal buat kita semuanya. Yang mudah-mudahan kita semuanya di akhirat itu tidak mendapatkan apa yang disampaikan dalam surat Al-Ahqaf, yaitu kitab di tangan kiri kita. Kita semuanya mudah-mudahan terhindar dari hal tersebut. Dengan itu kita memantaskan diri, terutama di bulan suci, di bulan yang Allah muliakan, dengan bulannya Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, dengan memperbanyak amal soleh. Kita jadikan momentum tahun baru ini menjadi tahun yang lebih baik, tahun yang kita manfaatkan untuk memperoleh akhirat kita dengan akhirat yang lebih baik, dengan memperbanyak amal soleh kita. Oleh karena itu, sama-sama kita niatkan, sama-sama kita jadikan di akhir bulan Ramadan, di awal bulan Muharram ini, kita jadikan kehidupan di dunia ini sebagai medan kita untuk beramal dan juga menjaga persiapan kita menuju alam akhirat. Dan kita tidak akan mungkin akan tenang dan akan bahagia apabila kita tidak membawa bekalan yang banyak untuk akhirat kita, apalagi bekalan itu tidak berkualitas, karena perjalanan yang jauh itu, yaitu alam barzakh dan alam akhirat, itu butuh bekal yang banyak. Tapi jangan sia-siakan umur kita, jangan sia-siakan kesempatan kita, jangan sia-siakan harta yang kita punya untuk kita gunakan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi bekal kita. Dan itu akan menjadi pertukaran amal yang kita punya itu, harta yang kita punya, maka akan menjadi pertukaran amal-amal soleh. Dan ini kita niatkan semuanya semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Ibu sekalian yang dirahmati Allah, saya mudah-mudahan saya juga berharap dan kita saling berdoakan supaya kita semuanya sama-sama Allah istiqomahkan dalam jalan kebaikan. Karena doa orang yang gaib, ibu mendoakan orang lain, tapi orang lain tidak tahu, itu lebih diistijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita saling mendoakan ibu-ibu sekalian, juga kita doakan ketika kita berdoa, mungkin di sepertiga malam terakhir, ibu doakan keluarga, orang tua, kemudian anak-anak, kemudian teman-teman kita semuanya, kita doakan supaya kita beristiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kata, mohon maaf itu saja yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini. Semoga ada manfaatnya, banyak sekali kekurangan-kekurangannya, dan saya dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Baik ibu sekalian, karena waktu juga sudah dekat di waktu zuhur, sama-sama kita beristighfar yang terakhir. Kita beristighfar memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, barangkali dalam aktivitas kita hari ini ada kesalahan-kesalahan yang tidak sengaja kita lakukan. Baik ibu sekalian, mudah-mudahan hari yang bisa ibu
rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa limu'allimina wa limuhaqqaqina wa liman ahabba asma'ina wa likamil muslimina ajma'in. Allahumma ya Allah, yang mengucapkan budi serta syukur kehadiratmu hingga di akhir dunia, kami memuji kebesaran dan keagunganmu atas segala rahmat karunia-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami pada hari ini dengan penuh keakraban dan bahagia. Semoga dalam hadirnya kami di tempat yang penuh rasa aman dan nyaman ini, Engkau limpahkan barokah dan ridho-Mu dalam acara yang kami laksanakan hari ini. Allahumma ya Allah ya Azim ya Tuhan kami, dengan telah berakhirnya kegiatan ini, kiranya Engkau dapat melimpahkan pengetahuan dan kekuatan kepada kami, dan Engkau tumbuhkan rasa persaudaraan persatuan yang kokoh di antara kami terjalin dengan baik dan buruk. Allahumma jalla jam'ana hadza jam'an marhuman wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman wa la taj'al fina wa la ma'ana wa la yanfa'una syaqiyya wa la maqruba wa la mahruman. Allahumma nafa'na wal-wala wal-bala wal-bala wal-ahsyar wal-munkar was-suyuh wal-mukhtaribah wasyada'id wal-mihan ma zahara minha wa ma batan min baladina hadza khassa wa min buladil muslimin 'amma innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma shalli ala